على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah الذي ثبت الله علينا وعليكم في حالة الصحة والعافية والذي قدر الله ورزق الله علينا بوجود رمضان أفضل الشهر من جميع الشهور والصلاة والسلام على رسول الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap para pengurus PSN, agak kaku saya mau memulai kalimat om. Saya tadi dipanggil Om Habib. Dan juga para tante-tante muda, Masya Allah, yang baik, Masya Allah semuanya, sosial, segenap keluarga juga yang sempat hadir, tidak terlupakan kepada anak-anakku dari asrama yang insya Allah menjadi generasi penerus melanjutkan tongkat estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Hadirin al-hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita melakukan kegiatan sosial, memberi makan buka puasa. Ada yang pernah tanya sama saya, apa pahalanya memberi makan buka puasa? Saya jawab, kalau segi pahala sudah jelas. Nabi pernah bersabda, man aftara sha'im fa alaihi ajruhu mithla ajri sha'im bighairi naqsihi. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala masing-masing. Jadi contoh ini, saya ceramah subuh tadi di Royal Spring. Subuh dulu, dilanjutkan saya tadarus sedikit, ngajar. Setelah itu ceramah duhur, lanjut tadi ngajar sampai di sini ceramah. Lalu saya makan di hotel ini dari rezeki Anda, maka seluruh pahala saya mulai imsak sampai maghrib ditransfer kepada yang punya makanan tadi. Masya Allah. Tapi ada tuh orang itu salah paham, tidak mau datang buka puasa. Bilang, Habib, saya tidak mau datang buka puasa. Kenapa? Nanti nambah pahalaku. Ya. Tapi musiknya di luar gitu. Ya. Adek yang ngatur teh, siapa yang di belakang itu? Adek, musiknya tolong dikondisikan saja. Ya. Tapi yang salah paham tidak semua orang memberi makan buka puasa masuk surga, tidak semua. Ada juga yang memberi makan buka puasa tapi balasannya neraka. Na'udzubillah min. Siapakah dia? Mereka yang mengajak temannya makan coto 1:30. Nah, kasih makan orang buka puasa kan belum waktunya ya. Tapi kalau waktunya insya Allah surga di hadapan Allah.
Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-hadirat, kalau ku ingat-ingat ki mau beri makan buka puasa, ku ingat tuh dekat rumahku. Bu, Pak, Om, Tante, Tabe, saya mau tanya, ada giliran bawa buka puasa enggak dekat rumah tak? Ada. Itu kalau bawa ki yang ikhlas di, karena ada orang biasa bawa buka puasa di kantong, isinya kue lapis 15, donat mesis 15. Begitu sampai di masjid, bawa pulangi jalan kotek lasintran 20, lumpia 5, panada 10. Ya, iya, itu bukan bawa buka puasa, itu namanya patukar. Ya, naudzubillahimin, alias Columbus, kelompok bungkus-bungkus. Tapi sebenarnya Columbus itu, Ibu, sensitifnya tante-tante ini. Yang besar suaranya itu. Wah, Itu orangnya. iya. Itu nih. Itu. Iya. Jadi Tabe cuman bagus tuh tahun PSM karena baru masuk nak kasih nyawa bikin bungkusan. Kode halus itu bilang pulang jam mau bungkus. Ya. Tapi yang kadang-kadang juga muncul haram di dalam masjid, apa itu? Ketika dapur masjid itu orang atur bagi kue, banyak paku tak gantung-gantung itu. Heran, untuk apa nih pakuan tidak ada jam dinding? Ternyata pada saat buka puasa, sebelum buka puasa, banyak orang gantung kue. Ada micang kuning, ada merokok-rokok until, ada nasi kotak, tak coko-coko. Wallahi, itu namanya penyelundupan. Ya, bahasa sederhananya paluka. Haram itu haram. Boleh menjadi halal kalau selesai dibuka puasa. Contoh, sudah ditata, namakan orang, ada sisa. Daripada rusak, daripada basi, lebih baik gerakan anti mubazir. Jadi menyelamatkan daripada rusak itu baru halal. Ya, jelas ya? Alhamdulillah. Ya, tapi selesai acara kan? Kita lanjut. Berbicara mengenai puasa, saya penasaran mau membahas apa saja yang membatalkan puasa. Boleh? Boleh. Supaya puasa tak bukan sekedar gugur kewajiban, tapi betul-betul berkualitas. Yang membatalkan puasa dikatakan mubtilatus shaum arba. Yang membatalkan puasa ada 4. Untuk 4, kalau 40 tidak buka. Apa itu 4? Yang pertama, yaitu yaqtulus shaumu wa kadzalika thawabuh. Batal puasanya, batal juga pahalanya. Yang kedua, yaqtulus shaumu la thawabuh. Batal puasanya tapi tidak batal pahalanya. Yang ketiga, yaqtulus thawabuh la yaqtulus shaumu. Yang ketiga, batal pahalanya tapi tidak puasanya. Adapun yang keempat, yaqtulun nisfu min thawabih, batal setengah pahala puasa. Jadi ada 4 garis besar ini. Kita akan rincikan satu persatu. Yang pertama, wa kadzalika thawabuh, batal puasanya, batal juga pahalanya. Contoh, makan, minum, berhubungan suami istri, merokok, favor, ya, juga favor membatalkan. Aja favor batal. Itu distributornya loh. Dan kalau sudah buka puasa kawan, ya batal ya kalau sebelumnya. Lalu apa lagi? Tabe yang membatalkan lagi usulul ilm ila manfazin maftuhin. Masuknya segala sesuatu ke lubang terbuka. Apa itu lubang terbuka? Hidung, mata, telinga, mulut, kelamin depan dan belakang. Dulkolaks, Anda tahu? Masuk peluru, batal. Baik dipencet, batal. Ya, ingat ini, hati-hati. Termasuk korek telinga terlalu dalam. Kalau pakai jari, korek telinga seperti ini atau gini, tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau pakai katembat, agak dalam sampai namanya ini batinul udhun,
dalamnya telinga, wallahi batal. Batinul udhun. Ya. Berikutnya, air liur. Apakah air liur membatalkan kalau ditelan? Air liur tidak batal dengan satu syarat, bukan air liur na tetangga. Jadi air liur tak sendiri. Bu, ku perjelas gini. Kalau air liur tak ji, tidak ji. Bahkan jangankan sedikit, ada orang kreatif misalnya, ya, nak kumpul ki BB jam 2 siang, nak kasih jadi dispenser ki. Begitu banyak ditapeki dari belakang, lalu bagaimana, batal apa enggak? Tidak. Air liur sebanyak apapun selama masih dalam rongga mulut enggak batal, kecuali keluar dari bibir. Bagaimana keluar dari bibir? Mau jatuh. Mau jatuh. Nah selamatnya. Ya itu lain kasusnya loh ya. Itu sudah benda asing. Kalau keluar dari mulut masuk kategori benda asing, berarti tidak bisa ditelan. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah tabe. Ini yang banyak-banyak diam bisa terancam. Salah satu yang membatalkan puasa adalah diam. Iya, diam-diam pergi makan coto, ya, diam-diam minum saja tidak batal gitu. Lalu pertanyaan, Habib, suntik batal enggak? Suntik, jawabannya tidak. Kenapa? Ini loh yang buat orang bingung. Kenapa suntik tidak batal? Karena masuk dari lubang yang tertutup. Kan yang batal itu kalau lubang terbuka. Ayo kita ulang dulu, lubang terbuka apa? Mulut, hidung, mata, telinga, kelamin depan, lubang belakang. Itu aja. Tapi kalau masuk dari selain itu, enggak. Suntikan ini tertutup. Lebih, tapi kan terbuka nih. Itu karena ditodok nih. Paham ya? Bukan, enggak batal. Contoh lagi, pakai minyak tawon, balsem, fresh care, apalagi minyak kayu putih, minyak kapak, itu kan minyak ibu-ibu biasa. Ada biasa itu kalau di rumah, dahina minyak kapak, telingana minyak kayu putih, leherna balsam, badanna minyak tawon, kakina GPU. Dia masuk di suamina, apa nak bilang suamina, kenapa bawa apotik kamarku? Itu kalau minyak-minyak semua sama sekali tidak batal. Padahal kalau dipikir meresap, kan meresap itu bahasa Inggrisnya matembang. Ya, masuk otomatis tidak batal, ya, tidak batal. Jelas ya? Oke, lanjut. Oke, berikutnya saya sampaikan dulu tambahan. Ada yang membatalkan yaitu lendir. Beda liur, beda lendir. Maaf ya, lendir kalau sudah keluar, sebagian ulama mengatakan haram untuk ditelan kembali karena itu bisa membatalkan puasa. Ingat ya, beda lendir, beda liur. Nah, beda itu. Ya, kita masuk. Ada yang bertanya kemarin, Habib, apa hukumnya kalau makan minum tidak disengaja? Ya, dilupa kalau berpuasa. Dikatakan, perhatikan, man akala aw syaribah bighairil amad inda shaim ka'annahu rizqu minallah mubasyarah. Siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa ketika berpuasa, itu adalah rezeki langsung dari Allah Subhanahu, halal, tidak batal puasa. Tapi betul-betul lupa. Saya pernah Pak, bisa saya buka kartu, maaf, pernah datang ke rumahnya mama. Kita tahu mamaku, istrinya bapakku. Saya datang ke rumahnya, ada kuliah songkolok di atas meja. Mamaku lucu, nambilkan air. Sudah nak capu-capu tak dari belakang. Sudah baru ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, artinya bukan waktu kecil, sudah besar. Di bulan nak sehat-sehat ini nak sakit apa ki? Bilang tidak sakit kak. Kenapa balik makan kok? La ilaha illallah. Habis satu songkol plus air putih. Baru minggu tahu. Alhamdulillah ku lanjut puasaku. Tidak batal. Karena itu namanya kata Rasul, rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sengaja loh ya. Ada orang pura-pura, ini tidak sengaja. Padahal cipul gitu.
alias al-balala war rakusu. Lanjut. Yang kedua, batalas yang tulus somu la sawabo. Batal puasanya, wajib bayar qadha, tapi tidak batal pahalanya. Siapa dia? Contoh ibu-ibu puasa tiba-tiba jam 1 siang mengalami menstruasi, maka otomatis puasanya batal seketika. Tidak boleh melanjutkan puasa. Kalau ada, biasa ibu-ibu bilang gini, tak kalau puasa mana nanti ibu kakak haram. Karena orang haid haram berpuasa, langsung batalkan. Tapi pahalanya tidak batal sama sekali, tetap sempurna. Begitu juga orang sakit puasa tiba-tiba siang gak enak badan, mual, mau makan, halal. Kalau dalam tanda kutip sakit, dia makan, dia minum, batal, tapi pahalanya tetap sempurna. Kenapa? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maaf ya, tapi sakit betul-betulan. Ada tosi itu orang, sakit gak kuat main nih, makan, sudah makan, minum. Apa dia bilang? Kenapa sembuh kurasa? Dan itu bukan sakit, cipur itu. Ya, beda itu, sakit sama cipur beda tipis. Hati-hati ya, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, ini yang ketiga agak panjang. Yang tulus sawaboh la saumu. Batal pahalanya, tapi tidak batal puasanya. Pahalanya batal, hangus. Puasanya nol, tetap sah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga alias haus. Siapakah mereka? Sittatun nafar, 6 golongan. 1, di dzikru akhal muslimi bima yakrahu, menceritakan kejelekan sesama muslim yang mana dia tidak senang. Ada tuh saya bilang begini, Habib, apa yang ku cerita fakta. Bu, namanya gosip harus nyata. Kalau tidak nyata, naik dosanya, fitnah. Ada tuh saya ibu-ibu bilang begini, Habib, saya itu seumur hidup tidak suka kak gosip. Bagus, tapi ku dengar ji. Jadi temannya bilang, dia mendengarkan. Temannya coba. Dia, oh, masa, oh, di mana, oh, kapan? Biasa masih gitu. Astagfirullah. Kapan? La ilaha illallah. Di mana? Bu, Bu, Ibu Capila sama Ibu O sama dosana. Al-Mustaq ayat tante. Al-mutakallim wal-mustami' yastawi dambuh. Yang ngomel sama yang mendengarkan masalah gosip sama dosanya. Bukan tak 50-na, tak 100-na. Ya, bukan bagi 2, tak 100-na memang. Karena memang Pak, Om, kontraknya itu orang Capila tidak mungkin berteman sama Capila. Susah ya. Si Baji. Biasanya orang akrab itu satu Capila, satu pendengar. Betul? Hati-hati. Ada tosek bilang begini, Habib, saya tidak pernah gosip. Bagus. Saya tidak pernah gosip. Bagus. Dengar, tidak pernah. Tapi dalam hati Naji, dalam hatinya kadang-kadang kacau orang. Ini dia so cantik, nama si kucing ini aneh. Dalam hatinya, wallah itu juga gosip. Itu juga gosip. Tidak percaya ki. Pernah istrinya Nabi pulang, Nabi bilang, "Ma wajadti fi tariq karihatul ghibah min famik." Apa yang kau dapatkan di jalanan? Saya cium bau gosip dari mulutmu. Nah, cium gosip di mulutnya. Berkata itu istrinya Nabi, "Wallahi ma takallamtul ghibah wala marrah." Demi Allah, saya tidak pernah ngomong gosip walaupun 1 kali. Dilondorogi sama Nabi, "Ma wajadti fi tariq." Apa yang kau dapat di jalanan? Dia jawab, "Saya dapat orang gemuk pakai baju ketat, lalu jalan lagi dapat orang kurus pakai baju longgar." Dalam hati, nah, alangkah bagusnya bajunya gemuk dipindah di kurus, bajunya kurus dipindah di gemuk. Dalam hati. Apa kata Nabi? "Pergi kau cari itu 2 perempuan. Kalau tidak maafkan kau, saya bapakmu, saya istri suamimu Rasulullah tidak bisa selamatkan kau di hari kiamat." Nanti gitu,
Oh, kan maksiat itu ada dohir, ada batin. Itu maksiat dohir yang diucapkan, batin yang tidak terucap. Hati-hati. Ini banyak orang Pak pendiam tapi tetap masuk neraka karena memang hatinya kotor. Hati-hati lo ya, ini bahaya lo ini. Bersihkan ini hati. Naudzubillah min dalik. Tapi tante jangan marah di mamaku perempuan, istriku perempuan, anakku perempuan, 4 adikku perempuan. Saya tidak mungkin benci perempuan, cuma muka bilang aktsar min ahlil jannah ain ansa. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Salah satu penyebabnya apa kira-kira penyebabnya? Gosip. Lisannya. Pak Om, Tante, tapi saya mau tanya, beda itu di om pergi pengantin sama tante pergi pengantin, beda ya? Kalau om pergi pengantin pulang ditanya sama istrinya, Om, Pak, Om, kira-kira banyak yang datang. Nah, apa jawabannya? Singkat tapi padat, lumayan. Siapa-siapa datang, ayo tidak punya banyak sekali. Itu laki-laki itu malas menjelaskan. Ditanya, Om, apa makanannya? Enak ditawar. Apa-apa? Aku lupa nih. Tapi kalau tante-tante ditanya, mau dengar jawabannya? Tante, banyak yang datang. Wih, jangan bilang, oh datang semua, datang tuh bapak kali kan. Itu baju lo sok cantik, tasnya itu tetapnya 55.000 di dalam musim ini itu. Emosi pun yang gaya sepatu nanti tinggi namamu. Yuk, benar tidak jatuh ngapar. Satu ditanya kayak 50 jawabannya. Iya, kenapa gue karena pengalaman dia. Kalau ditanya apa makanannya, bayi nak jawab gaya dede makanannya jamu dibilang itu mie gorengnya tidak ada kecana. Jamu aku bilang itu ayamnya tak dorong, luar biasa. Bayi dede itu dah air sopnya tidak ada di sini air namami. Air jangan bilang lombok tidak ada tomatnya garam bilang kasih kami. Koropuna molem nasinya keras kita taruh asin. Nah apa? Bayi kalau kita kan laki-laki tidak ada medinya. Iya. Tapi bukan tante-tante sini. Bukan orang-orang sana. Iya. Kenapa bukan orang-orang sini? Karena ceramah kan di sini. Iya. Kalau ceramah kan di sana. Iya. Ya, jelas ya. Insya Allah mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Itu nih kubilangi menantu nama makku. Iya, menantu nama makku kubilangi. Ya istriku bilangnya, Dek, selamatkan lalu dirimu dari sifat al-cerewet wal capila wal pacala-calau. Oh, bahaya itu, naudzubillah tadi. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa, apa itu? Kidip, bohong. Oh, bohong itu besar. Ingat, kecuali bohong yang halal. Ada bohong yang halal. Contoh bu, nabelikan suami tak kudung sholat. Nanti disuruh lagi bilang, wih bagus nah ini nih ku cari, lah mana ku cari, padahal dalam hati na persis berbenta. Jadi tapi nama-namanya suaminya tidak apa-apa. Sama misalnya dulu waktu ku masakkan istriku ikan masak, karena saya itu makanan paling kusuka ikan masak palu marang. Nah istriku orang Pasuruan, Jawa Timur, bukan orang Sengkang. Mamaku keturunan Sengkang ji. Akhirnya apa yang terjadi? Bikin istriku palu marah. Masya Allah, buka nih terapung ikuni. Kusin lagi benih airnya. Cil lagi kamera. Kumakan nih, mencerit ke 3 hari. Jangan bilang istriku enak nih. Woi, jangan kau bilang dek 25 tahun lebih kumakan ikan masak nama makku. Mukale dek. Karena 25 tahun mina masak ikan masak mamaku tidak bisa punya. Kau baru ku 1 kali bikin tak bisa punya. Ngapa deh, ngapa? Ternyata masak pikir ikan masak kan kasih mati di kompor, nah baru mina kasih turun punya. Mestinya tahu. Tapi ya itulah namanya lika-liku suami istri ya. Saling menghargai, menyenangkan. Bohong itu halal untuk menyenangkan istri.
Bohong itu halal untuk menyenangkan suami. Tapi yang kita si adi itu ibu-ibu banyak tuh balik-balik na bilang. Bu, tante, ada istri ditinggal sama suaminya pergi kerja dinas 1 minggu. Berapa? Diteleponi, dibilang, jangan keluar rumah mana kalau tidak penting. Iya, diteleponi. Halo, assalamualaikum, Ma, di mana kok? Iya, di rumah aja. Mana bukti nah? Blender anak sembunyi. Oh iya. Tenang nih suaminya. Besoknya ditelepon lagi. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana kok? Di rumah aja. Sekarang ini blender kah? Oh iya. Hari ketiga ragu. Halo, di mana Ki? Di rumah aja. Sekarang main blender kah? Oh iya. Pas hari kelima, belum 7 hari, dikasih kejutan sama suaminya, pulang lebih cepat. Pas pulang, dari istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, mana istri lu? Mana mamaku? Bilang, Pak, 3 hari keluar bawa blender. La ilaha illallah. Mama lagi blender kesadis. Nah, kalau ada teleponnya suaminya cari 4 kodo. Cara dek mantul bagaimana? Jadi sadis. Bu, tak begitu Ciki. Nah, iya. Anak tuh situ bilang, kenapa enggak naik dari sana? Lari Pak Goncan. Nah, ini alasannya juga. Padahal dia Pak Goncan. Nah, ya, bukan bohong yang dihalalkan, bohong yang maslahat untuk niat menyenangkan suami. Yang ketiga, yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Namimah, adu dong, alias Pak Jamak, Pak Letup, Tante A na ceritai kejelekannya Tante C, Tante B na dengar ki, na rekam ki. Tante B jadi sok pahlawan. Nah datangi Tante C, kubilangi ku ini nah, ku anggap saudara juga jadi kubilangi ku. Ini dilaknat oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda, la'anallahu namam. Allah melaknat orang yang Pak letup, Pak jamak. Jadi istri jangan suka melapor sama orang tuanya tentang suaminya. Suami jangan pernah melapor kepada orang tuanya tentang istrinya. Itu juga Pak jamak. Nabi, mungkin ku ceritakan Nabi Muhammad. Siapa anaknya Nabi Muhammad? Siapa anaknya Nabi Muhammad yang paling dicintai? Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul. Datang lari tuh Fatimah menangis. Waktu menangis Fatimah, Nabi tidak banyak bicara. Nabi buka pedangnya, baru mengatakan, man ada Fatimah fakat adani. Siapa yang sakiti Fatimah berarti menyakiti saya. Bilang kau nak, siapa yang sakiti kau? Dijawab, suamiku Ali. Pak Jamak sama bapaknya kalau disakiti sama suaminya Ali. Baik, langsung Nabi nak taruh pedangnya. Lihat, dengar ki. Halo, nah simpan pedangnya Nabi. Nah tunjuk anaknya Fatimah. Ya Fatimah, seandainya meninggal kau sekarang, belum kau minta maaf sama suamimu Ali. Demi Allah, saya bapakmu Rasulullah tidak mau sholati jenazahmu. Nah marahi anaknya. Itu orang tua bijaksana. Kalau sekarang tesik, mana suamimu? Kok antum suami mana? Ya enggak, bukan begitu. Turun ayat gara-gara Sayyidatuna Fatimah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian bagi suami, suami pakaian bagi pakaian. Berarti wajib menutupi. Saya Bu, tapi hampir 12 tahun sama istri pertamaku. Ya. Kenapa ya? Weh, jangan begitu Pak Supardi. Tidak ada kedua, tapi nanti saya kan tadi bilang pertama Pak, bahasa Indonesia itu kalau pertama tidak wajib ada yang kedua, kalau kedua wajib ada pertama. Seumur hidup saya baru menikah 1 kali, maka istriku itu adalah istri salahku di mana Pak? Cocok ini? Berarti istri? Saya ini Pak bukan tidak mau kawin lagi Pak. Saya tidak mau menikah lagi bukan karena takut sama istriku, karena istriku lebih menakutkan. Ya, bukan tidak berani, cuma dia lebih berani.
Allah biar banyak apa Pak tidak tergoda Kak, karena kenapa? Istriku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki perempuan sembarangan. Istriku itu kreatif, pintar, cerdas dan cendekiawan. Orangnya pintar cari uang, luar biasa. Kenapa saya bilang pintar cari uang? Karena di mana kucok uangku nggak dapat. Ku taruh di aja. Nggak di bawah ranjang aku panci. Nggak apa sih. Itu luar biasa, pintar sekali. Bilang satu mau saja, nah laku sih, apalagi 2 orang mencari. Nah, Bu, tapi 12 tahun mak menikah dengan istriku. Apa nak bilang mamaku? Mamaku itu tinggal 4 rumah dari saya. Nak bilang, nak pernah Joko ribut di rumahmu? Bilang, iya sering. Kenapa paling tidak pernah ku pajang mak? Itu kakakmu di Kendari dulu tak 3 bulan menelpon. Apa jawabanku? Iya tapi tidak menikah Kak kalau tidak dewasa Kak. Betul? Iya. Ribut suami istri itu biasa. Karena kalau damai kayak pengantin baru. Betul enggak? Asalkan tidak terlibat pihak ketiga. 90% perceraian terjadi karena campur tangan pihak ketiga. Betul? Iya. 2021 kemarin temanku hakim di pengadilan negeri, pengadilan agama, apa nak bilang? 2.517 janda 2021. Bukan saya lagi. Leki-leki atau tepuk tangan tadi. Ulangi bede, ulangi bede, mungkin ada yang cerita ya. Nah cukup tangannya. Ya, hati-hati gini, banyak toples di depannya itu. Tak lempar kita nggak kerupuk. Tapi berikutnya tunggu dulu lagi berapa menit biar tak terlupa sama sampai isai habis nih karena tidak terlatih mataharian. Tidak anak menimpi anak menimpi maghrib tuh. Iya. Oh persiapan. Oh iya tahu nah. Oke Pak Lek dipercepat. Yang terakhir yang membatalkan pahala puasa yaitu apa? Batalanis min thawabih. Batal setengah pahala puasa. Apa itu? Apa yang menyebabkan batal setengah pahala puasa? Mau tahu enggak? Asyabi' indal iftar, kenyang ketika berbuka. Indal iftar nakasallahu thawabahu nisfan. Siapa yang kenyang ketika berbuka, Allah hilangkan pahalanya setengah, alias tinggal setengah. Makanya kalau buka Ibu, ada biasa itu orang buka balas dendam, nambah mie onde-ondea, nambah mie cangkuning, nambah mie buaya, nambah mie air kelapa, makan tongi nasi. Begitu sholat tarawih, pas rukuk bukan kepalanya dulang turun perutnya. Nantaro al-basaru wal balalau. Ya, jadi jangan lalu ini jangan dikenyang. Namun sekedar penutupan, usahakan kalau berbuka dengan kurma. Banyak orang tanya-tanya apa tujuannya buka dengan kurma. Saya jawab, ada memang riwayat man aftara bit tamar bari Allahu jasalahu minal marad. Siapa yang berbuka dengan kurma, Allah angkat penyakit dalam tubuhnya. Allah bebaskan penyakit dalam tubuhnya. Berbuka puasa dengan kurma, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini membawa manfaat bagi saya dan buat kita semua. Namun sebelum menutup acara ini, Habib sedikit menyampaikan bahwa om-om, tabe perhatian tak sebentar sekali. Tante-tante, tabe Habib lagi berjuang menyicil tanah pesantren perempuan untuk kita bina plus sekaligus jadi tempat anak yatim. Itu harga tanah 700 juta, sisa 50 juta sekian. Namun detik-detik hampir lunas. Habib ditawari lagi tanah sama tetangga yang semestinya harga 800 cuma dikasih 400 karena diwakafkan setengah. Habib mau bikin pesantren ketiga dan kedua untuk tahfidzul Quran. Makanya saya tawarkan mau beramal jariah berapapun itu adalah harta tak nanti di hari kiamat. Apa yang kita miliki di dunia itu cuma sementara, tapi apa yang kita titip untuk agama itu yang selama-lamanya. Nanti
ada santriku membagi amplop, silahkan ditransfer ke rekening pesantren. Ada nomor rekening di dalam situ, dibaca baik-baik. Insya Allah ini untuk kebenaran dan kebaikan. Ada ustadz yang jadi saksi kebenaran saya, ada juga Pak Supardi tahu persis langkah dakwah saya. Jadi saya tidak mungkin memanipulasi karena saya dikenal di mana-mana. Walaupun sebenarnya ini agak sulit untuk dijelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup doa.